Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa lagi. Oke, saya akan melanjutkan menyampaikan ringkasan tentang bab sekarang nih bab kedua dengan bab ketiga saya akan coba gabungkan sebabnya bab kedua itu hanya 10 halaman dan bab ketiga itu hanya 15 halaman ya. Jadi mudah-mudahan bandingkan dengan bab sebelumnya ya, bab yang pertama itu sampai 129 halaman. Sedangkan ini lebih sedikit lah ya. Tetapi meskipun lebih sedikit ya, saya merasa ketika membaca bab kedua dengan bab ketiga ini agak berat juga ya. Itu juga salah satu menjadi alasan kenapa agak lama videonya. Karena membacanya berulang-ulang di sela-sela atau di waktu-waktu yang senggang itu ternyata berat juga ya. Jadi mesti dikhususkan waktunya untuk membaca sekali dua kali ya. Baru kemudian bisa uh, mungkin belum memahami kali ya saya, tetapi paling nggak saya bisa merangkum lah apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa sekalian gitu. Jadi mudah-mudahan walaupun tidak sempurna sekali ya rangkumannya, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan input ya buat para pemirsa, ya para pendengar semuanya tentang apa yang coba disampaikan oleh Buya Hamka di bab kedua dan bab ketiga dari buku Lembaga Hidup ini ya. Oke. Bab kedua itu tentang hak dan kewajiban dan bab ketiga judulnya kewajiban kepada Allah ya. Terus terang ketika baca bab kedua ketiga ini isinya philosophical banget ya. Jadi agak berat lah ya. Terus terang saya sudah membaca banyak buku ya, mungkin nggak banyak lah, tapi beberapa buku ya, termasuk juga diminta sebagai juri dalam assessing buku ya, di sini ya, di kampus di sini, juga di kampus tetangga ya. Saya sendiri juga alhamdulillah sudah punya beberapa buku yang dipublish ya di beberapa negara yang berbeda ya, termasuk di Amerika ya, di Malaysia dan di Brunei. Tapi ketika membaca buku Buya Hamka ini, saya seperti merasa apa ya, eh, nggak nyampe gitu, ya. Apa gaya tulisan dan isi daripada tulisan Buya Hamka tuh kayak saya masih belum sampai lah ya, belum belum mesti sekali, dua kali, tiga kali baca dan nggak bisa di waktu-waktu sisa gitu. Mesti memang dikhususkan 1 jam, 2 jam itu membaca sekedar 10-15 halaman gitu. Kira-kira apa yang bisa diambil ya intisari ini, maksudnya bukan diambil, tapi bisa diringkas ya. Karena semuanya penting, pengennya sih 10 halaman itu disampaikan, atau bab ketiga semua 15 halaman itu disampaikan, tapi kan nggak mungkin ya, karena ini adalah ringkasan gitu. Oke lah, langsung aja ya. Jadi bab kedua ya itu tentang hak dan kewajiban ya. Jadi di sini Buya Hamka menuliskan di awal-awal paragrafnya bahwa kewajiban itu timbul dari suara batin manusia ya. Suara batin inilah yang menyuruh manusia melakukan sesuatu lantaran sesuatu itu dianggap baik dan menyuruhnya meninggalkan sesuatu lantaran sesuatu itu dianggap buruk ya. Nah, jadi ini kewajiban itu hasil daripada suara batin. Ya, mungkin maksudnya hati nurani kali ya. Hati nurani. Adapun hak, ya, ia adalah kekuasaan yang diberikan oleh budi pekerti manusia. Jadi, toleransi manusia memberikan sesuatu kepada manusia lain sehingga ia menjadi hak bagi manusia yang lain itu. Ya, itulah hak dan kewajiban seperti yang dituliskan dalam buku ini, Lembaga Hidup. Ya. Kemudian, subbab berikutnya itu tentang kebenaran dan kekuasaan. Cuma kalau mau dijelasin lebih dalam, saya khawatir salah ya. Jadi biarkanlah seperti itu saja ya, makna dari kewajiban dan makna daripada hak ya. Pemirsa bisa membacanya sendiri ya langsung ya kalau ingin mengetahui lebih detail ya, penjelasan-penjelasan yang
mirip buku-buku filosofi ya kalau mau dibaca semua gitu. Sebab berikutnya tentang kebenaran dan kekuasaan ya. Jadi menurut Buya Hamka, kekuatan yang timbul dari kuasa lahir ya zahirnya ya haruslah hasil dari hak yang timbul dari kuasa batin ya. Hak yang timbul dari kuasa batin inilah yang asli ya. Asli ini maksudnya apa ya? Tapi di sini mungkin yang original ya, yang maksudnya dialah hak dan kewajiban yang fitrah gitu ya, yang fitrahnya seperti itu ya. Jadi kekuatan yang timbul dari kuasa lahir haruslah dari hak yang timbul daripada kuasa batin ya. Jadi ini yang menurut Buya Hamka ya, hak yang timbul dari kuasa batin inilah yang fitrahnya. Nah, haknya manusia ya, fitrahnya hak untuk bernafas, hak untuk hidup ya, hak untuk bekerja, ini semuanya fitrah ya. Kekuatan yang berlawanan dengan kebenaran hanya akan bertahan sementara. Semakin rakyat ditekan dengan kekuasaan yang seperti ini, maka rakyat yang bermusuh di dalam batin itu pasti akan melawan, sehingga tekanan-tekanan tersebut akan menyebabkan letusan-letusan ya. Oke, jadi di buku ini sebetulnya Buya Hamka juga mencoba mengkritisi sistem pemerintahan yang tirani ya, atau sistem pemerintahan yang tidak mau mendengarkan jeritan-jeritan rakyat ya, dengan power yang dimiliki oleh pemerintahan tersebut ya, mereka mencoba melakukan apa yang mereka mau. Tetapi Buya Hamka sini menuliskan bahwa hati-hati ya, kekuatan yang berlawanan dengan kebenaran itu hanya sementara saja sifatnya ya. Dan kita sudah melihat throughout the history ya. Jadi dari dulu sampai sekarang yang namanya kekuatan ya, yang kekuatan yang berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran itu akan hancur ya. Mungkin dia akan bertahan ya sepanjang umur si penguasa tersebut ya. Berikutnya maka dia akan tumbang, dan ketika tumbang itulah dia akan betul-betul hancur ya. Dan disebutkan di sini tekanan menyebabkan letusan ya. Jadi Buya Hamka di sini peringatkan bahwa tekanan-tekanan dirasakan oleh rakyat yang dizalimi ya, itu akan menyebabkan letusan-letusan yang justru akan menghancurkan kekuasaan tersebut ya. Kemudian Buya Hamka ya memberikan saran ya bahwa kekuatan hendaklah berkhidmat kepada keadilan dan kebenaran, karena kuasa adalah anak kunci kemenangan selagi ianya masih dipimpin oleh keadilan dan kebenaran ya. Jadi Buya Hamka di sini mengingatkan ya para pemerintah yang zalim, yang tidak mendengarkan jeritan rakyat ya, diingatkan bahwa ketika kekuatan Anda tidak berkhidmat kepada keadilan dan kebenaran, maka hati-hatilah ya. Hati-hati bahwa Anda akan kehilangan anak kunci itu. Apa anak kunci itu? Yaitu kekuatan itu. Untuk membuka apa? Ya, untuk membuka kejayaan. Berikutnya Buya Hamka juga menuliskan ya tentang hakikat kebenaran atau hak ya. Jadi hak dan kewajiban. Kadang-kadang saya agak-agak confuse ya. Maksudnya di sini hak itu hak sesuatu yang layak ya diterima oleh manusia, atau hak-hak kebenaran gitu. Karena kadang-kadang tulisannya di sini itu dia macam interchangeable ya. Jadi haknya itu kadang-kadang merefer kepada hak asasi manusia, tapi kadang-kadang juga merefer kepada hak kebenaran gitu ya. Nah, termasuk yang di sini ya pada subbab berikutnya Buya Hamka menulis hakikat kebenaran. Jadi tapi dalam kurung diletakkan sini adalah al-haq ya, hak itu ya. Tapi begitu dibaca terus gitu ya, ternyata memang hak asasi manusia itu tadi seperti dijelaskan di awal ya, ternyata memang Buya Hamka itu merelate ya, mencari hubungan antara hak dalam bahasa Arab kebenaran dengan hak-hak yang sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia sebagai sebuah hak ya, yang pantas diterima oleh setiap manusia gitu, yang layak diterima oleh setiap manusia ya. Nah, jadi menurut Buya Hamka hak ya atau tanda kurung kebenaran ya
ialah hasil yang murni daripada akal. Ya. Hak tidak akan berubah meski waktu dan tempatnya berlainan. Ya. Betul juga, ya, karena hak asasi manusia itu nggak akan pernah berubah. Ya. Seiring berjalannya waktu dan perpindahan tempat, yang namanya hak asasi manusia akan tetap sama. Begitu juga hak yang dikatakan sebagai nilai-nilai kebenaran. Dari dulu sampai sekarang, yang namanya nilai kebenaran pun akan tetap seperti itu. Ya. Jadi, betul juga ya, kadang-kadang ya, saya berpikir luar biasa ya, apa namanya, itulah sebabnya tadi saya sampaikan di awal bahwa eh, saya ya sudah menulis beberapa buku, artikel ya, membaca banyak artikel, kemudian menjadi juri dalam asesmen buku ya, the best annual book dan lain-lain di sini. Tapi ketika membaca buku ini, kayak saya baca buku yang kayaknya saya levelnya masih jauh gitu ya, dibandingkan dengan Buya Hamka, Masya Allah ya. Dan saya bayangkan ketika beliau menulis buku ini, mungkin usianya lebih muda dari usia saya sekarang gitu. Ya. Wallahu alam. Saya juga mungkin nanti bisa kita cek ya, apa namanya, ketika usia berapa beliau menulis buku ini. Ya. Maka saya menjadi sadar bahwa memang ya, ya menurut pepatah Arab ya, bahwa ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak bisa memberikan apa-apa. Faqidu syai' la yu'tihi. Jadi berat ya kalau nggak pernah baca buku filosofi yang betul-betul filosofi ya, kemudian menghasilkan tulisan seperti tulisan ini, ya memang berat ya. Tapi bisa dimaklum mungkin ya, karena Buya Hamka di antara kesukaannya itu membaca buku-buku filosofi. Ada dalam beberapa, saya lupa di buku yang mana ya, tapi ada penjelasan bahwa di antara yang, kalau nggak salah di tasawuf modern ya, di tasawuf modern itu beliau banyak mengambil rujukan itu dari buku-buku filosof barat ya, baik yang tempo dulu, maksudnya Aristoteles, Plato, Socrates, dan lain-lain, juga yang kontemporer ya. Kayaknya mungkin dari situ ya, sehingga beliau bisa menulis buku yang buat saya cukup berat ini ya, khususnya di bab ini ya, bab kedua ya. Oke. Hak mestilah ada pada setiap manusia yang berakal dan wajib dihormati. Ya, di hak mestilah ada pada setiap manusia yang berakal dan wajib dihormati. Jadi, ya kebenaran itu memang hanya ada pada orang-orang yang berakal, ya, dan ia perlu dihormati. Ya. Oke, coba kita kita lihat ya, kita refer di sini bagaimana dia, apa namanya. Oke, ini ada sedikit ya. Misalkan, seorang anak baru lahir ke dunia, tidak mempunyai kekuatan, belum pandai berpikir, belum pandai buang air, ya, buang air besar, buang air kecil, ya. Ibunya sedang tidak ada di rumah, jadi ada baby, ya, ibunya nggak ada di rumah, ya. Yang ada hanya seorang tetamu perempuan saja, ya. Jadi ada tamu perempuan. Ini bukan anaknya, bukan ibunya, gitu. Jadi dia tamu, ya. Nah, perempuan itu sesungguhnya sanggup memecah kepala anak itu dengan sebuah batu, sanggup mencekik lehernya, dan anak itu tidak akan sanggup mempertahankan diri dari pukulan dan cekekan perempuan tersebut. Tetapi perempuan itu tidak memukul dan tidak mencekiknya. Kenapa? Ya. Karena ada suatu kekuatan di dalam jiwa perempuan itu sendiri yang menghalanginya melakukan perbuatan kejam tersebut. Perempuan itu tidak dapat menolak kekuatan itu sebab sangat kuat, lebih kuat daripada dirinya sendiri, lebih berkuasa atas semangatnya, sehingga perempuan itu tunduk kepada kekuatan yang tadi, ya, kekuatan dalam jiwa perempuan tadi. Ya. Sedangkan anak tadi, baby tadi, ya, itu tidak tahu bahwa dia sedang dipertahankan oleh kekuatan yang mencegah perempuan itu dari dalam diri perempuan itu. Itulah kebenaran yang telah memberi hak hidup kepada anak itu dan kepada perempuan itu sendiri. Luar biasa. Jadi, saya baca ya cerita ini mungkin 2-3 kali baru saya paham ya. Luar biasa. Ya, jadi ternyata hak ya yang keluar ya, hasil yang murni daripada akal yang jernih, akal yang sehat ya, itu akan membawa kehidupan.
ya. Baik kehidupan untuk si baby yang tadi, juga sebetulnya kehidupan untuk si perempuan tadi juga, ya. Karena kan kalau baby itu dibunuh, maka dia akan mungkin masuk penjara, ya, kemudian tidak akan memiliki kehidupan normal kembali. Tapi dengan dia menuruti hak atau kebenaran yang merupakan kekuatan yang sangat kuat di dalam jiwanya, maka kemudian itu menyelamatkan bukan hanya jiwa si baby tadi, tapi juga jiwanya sendiri, ya. Nah, kewajiban selamanya akan mengikuti kebenaran, dan setiap manusia itu sama kedudukannya di hadapan kebenaran, tidak memandang harta, tahta, dan usianya. Nah, ya. Nah, jadi kewajiban selamanya mengikuti kebenaran atau hak, ya. Dan setiap manusia itu sama kedudukannya di hadapan kebenaran. Betul, ya. Yang menyebabkan dia menjadi tidak sama di hadapan kebenaran itu hanyalah hawa nafsu, ya. Jadi seseorang itu sebetulnya bersalah, tapi hawa nafsu yang mendorong dia supaya tidak dihukum. Maka dia akan berupaya mencari cara bagaimana supaya dia terbebas daripada jerat hukum yang sebetulnya adalah dikenakan kepada dirinya disebabkan dirinya telah melakukan sebuah kejahatan. Ya. Nah, dalam hal ini setiap Buya Hamka ya mengatakan setiap manusia itu sama kedudukannya di hadapan kebenaran, tidak memandang harta, tahta, dan usianya. Ya, kebenaran bisa dibawa oleh anak kecil, tapi ia juga bisa disampaikan oleh orang tua. Ya, kebenaran bisa ditunjukkan oleh orang miskin, kebenaran juga bisa dipertontonkan oleh orang kaya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, di bagian akhir bab yang kedua, ya, Buya Hamka ini menulis tentang menyampaikan tentang asal usul kewajiban. Ya, tadi kan makna hak atau kebenaran. Sekarang asal-usul kewajiban. Ya. Terdapat perbedaan pendapat tentang apa itu kewajiban dan bagaimana ianya bermula di antara ahli-ahli filosof ternama. Ya, jadi memang saya nggak sebutkan di sini, tapi Buya Hamka di sini mengutip ya berbagai macam pandangan ahli-ahli filosof ternama ya Aristoteles, Socrates, Plato dan lain-lain ya tentang apa itu kewajiban dan dari mana asal usulnya ya. Agak pening juga kalau buat saya. Ya, jadi saya nggak ringkas lah. Jadi saya sampaikan saja bahwasanya perbedaan pandang antara ahli-ahli filosof ternama tersebut yang dijabarkan oleh Buya Hamka dalam buku ini. Ya, tetapi inti dari subbab yang ini, yaitu asal-usul kewajiban itu, adalah bahwa kemerdekaan ialah sumber kebenaran dan hak yang kita capai merupakan buahnya. Ya. Oleh sebab itu diperlukan undang-undang untuk menyatukan keduanya antara kebebasan dengan hak. Ini perlu undang-undang. Jangan sampai kemerdekaan atau kebebasan itu ya itu kebablasan ya sehingga mengganggu hak orang lain ya. Nah, ini perlu untuk menjaga keharmonisan hidup ya di dalam sebuah komunitas itu memang perlu ada keseimbangan antara kebebasan dengan hak ya, antara kewajiban dengan hak, dan itu semua menurut Buya Hamka ya untuk menyatukan itu semua sehingga ia menjadi harmoni itu diperlukan yang namanya undang-undang ya, diperlukan yang namanya undang-undang, dan undang-undang yang paling tinggi sebagai umat Islam kita meyakini bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu sudah mencakupi keseluruhan aspek hidup manusia. Ya. Tetapi mungkin dalam hal ini karena kita kan tidak hidup sendirian di dunia ini, ya maka kita juga perlu menghormati ya keyakinan ya kepercayaan orang-orang yang beragama lain. Ya lakum dinukum waliyadin. Ya kita menghormati keyakinan mereka, tapi kita tidak mengikuti mereka. Nah untuk mempertemukan itu semua diperlukan yang namanya undang-undang. Ya. Bertambah tinggi kecerdasan manusia, maka bertambah tinggi pula mutu undang-undang. Ya, nah ini tadi ya disampaikan beliau. Oleh sebab itu, ya, yang membuat undang-undang mestilah mereka yang memiliki ilmu, ya, miliki ilmu. Jadi bukan hanya sekedar popularitas terpilih kemudian dia membuat undang-undang. Yang jadi adalah ya undang-undang untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Ya. Jadi pilihlah ya orang-orang yang akan mengatur urusan hidup kita dalam bermasyarakat itu orang-orang yang memiliki ilmu
Begitu kurang lebih secara implisit ya pesan daripada Buya Hamka. Bukan karena popularitas, artis, ya orang yang famous, ya sering masuk TV dan lain-lain, kemudian dia maju dalam kontes, kita pilih karena popularitasnya, tetapi ilmunya tidak ada, kefahamannya tidak ada. Ya, jadi itu yang berbahaya menurut Buya Hamka. Ya, yang jadi adalah undang-undang itu undang-undang untuk memuaskan hawa nafsunya, bukan undang-undang yang dapat menciptakan keharmonisan di dalam hidup bermasyarakat. Ya.